Sebelum muncul konsol dan perangkat portable game selama 30 tahun belakangan, orang mengenal mesin dingdong atau istilah Indonesia adalah game arcade. Sejak tahun 1972 di negeri asalnya Paman Sam, mesin arcade yang dioperasikan dengan koin ini dipasang di ruang-ruang publik seperti pusat perbelanjaan, bar, bioskop, dan lain sebagainya. Ya, semua itu gara-gara Atari, perusahaan mesin game yang didirikan pada tahun 1972 dan memperkenalkan permainan simulasi pingpong yang bernama Pong. Sebagaimana dikisahkan oleh Harold Gilbert dalam buku All Your Best All Belong to You. Mesin Pong ditempatkan pertama kalinya di kedai Handicap yang berlokasi di Sunville, California, Amerika Serikat. Tak hanya Pong yang jadi primadona dingdong, Space Invaders menurut serial dokumenter produksi kanal G4 Tech TV juga tak kalah populer. Game tembak menembak yang dirilis pada tahun 1978 ini adalah produk perusahaan Jepang Taito dan diedarkan di kawasan Amerika Utara oleh perusahaan Midway. Ya, kita akan membahas 5 game dingdong yang terbaik versi toko HP. Yuk kan, sebelum kita ke bahasan, ada baiknya tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Cadillac and Dinosaurs, game yang dirilis oleh Jepang pada tahun 1993 dengan nama judul Jepangnya Cadillac Kyoryu Senshiki, adalah sebuah game buatan perusahaan Capcom yang sangat booming pada masanya dulu. Cadillac and Dinosaurs adalah game arcade, aksi petualangan, side-scrolling, tempur, tunggal, dan multiplayer yang dikembangkan dan diterbitkan oleh perusahaan Capcom. Hal ini didasarkan pada seri pemain, dan pemain harus membunuh bos untuk mencapai pada tingkat lebih lanjut. Cadillac and Dinosaurs termasuk fitur inti mengumpulkan power up, banyak senjata, peta yang berbeda, soundtrack yang dinamis, mekanika yang sangat baik, dan detail visual yang menakjubkan. Fatal Fury tahun 1991 merupakan masa jaya game fighting Street Fighter 2 The World Warrior. Begitu terkenalnya game tersebut, banyak developer yang berlomba-lomba ikut-ikutan menyalurkan game fighting, tapi sayang dominasi SF2 yang kuat seolah tak tergoyahkan. Di tahun yang sama muncullah sebuah game fighting dari perusahaan SNK yang berjudul Fatal Fury The King of Fighter, Garou Densu Shikume no Takatai The Legend of Hungry Wolf The Battle of Destiny. Menariknya, game ini dibuat oleh Nishimaya Takashi, pencipta game Street Fighter pertama pada tahun 1987. Nishimaya berharap Fatal Fury bisa menjadi saingan kuat Street Fighter 2, berbeda dengan Street Fighter yang kisah timeline-nya maju mundur di setiap scrollnya. Kisah di Fatal Fury sangat runtut, di mana kisahnya selalu berkembang di tiap episodenya. Siapa sangka para jagoan yang selalu tampil garang dengan jurus-jurus terkuatnya ternyata menyimpan masa lalu yang sangat menyedihkan. Karakter yang dijadikan peran utama Terry Bogard dan Andy Bogard. Warrior of Fate. Warrior of Fate adalah petualangan aksi, beat 'em up, fighting, single, dan multiplayer video game yang dikembangkan dan diterbitkan oleh perusahaan Capcom. Ada beberapa karakter yang tersedia di game ini, masing-masing memiliki senjata, gerakan, dan serangan sendiri. Pilih salah satu dari mereka dan memasuki dunia permainan yang menantang, di mana dia dapat bergerak dari kiri ke kanan, ke atas ke bawah. Gunakan senjatanya dan bunuh semua makhluk musuh untuk maju.
Game yang bisa dimainkan 3 orang ini mampu bersaing dengan game-game dingdong lainnya pada zaman itu. Ada 5 tokoh karakter kolosal dengan nama Portor, Kasar, Sobutai, Kadan, dan Apaka. Penuh pertarungan yang terbilang sadis dan bisa menghancurkan kepala lawan. Bisa juga membunuh dengan meremukkan badan lawan seperti game-game Mortal Kombat. Samurai Aces. Pernah memainkan game yang berjudul Samurai Ace dengan berjudul asli di Jepang Sengoku S? Game tersebut meskipun berjudul samurai, namun sama sekali bukanlah game mengenai samurai yang bertarung menggunakan pedang, melainkan adalah sebuah game vertical shooter pesawat yang pertama kali rilis di arcade tahun 90-an. Pada tahun 2004, game ini sempat hadir di konsol PlayStation 2 hingga kini dihadirkan oleh Mobilik dalam bentuk sebuah mobile game versi Android. Dalam Samurai Ace, pemain bisa bermain sebagai salah satu dari 6 karakter yang masing-masing memiliki pesawat tempur unik. Ada Flash, Gun, Zen, Keno, Miko, dan Tengai yang bisa dipilih untuk dimainkan. Masing-masing pesawat memiliki cara tembak dan bom tersendiri yang unik, jadi pemain bisa memilih sendiri karakter mana yang cocok dengan gaya main kamu. The King of Fighter. Untuk kelahiran tahun 1987 sampai tahun 1995 pasti merasakan atmosfer game arcade atau fighting yang satu ini. Banyak digandrungi dan harus ngantri demi sebuah permainan dingdong ini, yaitu game The King of Fighter dengan karakter seperti Kyo Kusanagi, Iori, Kei, Leona, Athena, Kim, sampai Dewa Mabok Chien Geumsai. Game besutan perusahaan SNK ini hadir pada tahun 1994 yang seri pertama The King of Fighter 94. Game arcade ini harus bertarung dan mengalahkan musuh-musuhnya sampai bertemu dengan raja finalnya, yaitu Rugal. Game bertema fighting ini juga rilis untuk dimainkan di konsol Android 2020, tampil berkualitas tinggi. Pertarungan yang menegangkan dan karakter yang menonjol adalah beberapa alasan King of Fighter sangat populer di antara para pemain. Sebagai penggemar serial ini, kami sangat senang bisa bekerja sama dengan SNK dalam menciptakan The King of Fighter All Star, dan kami tidak sabar untuk melihat bagaimana kedepannya game ini akan berkembang bersama King of Fighter. Tutur Shinhwa Su, eksekutif produser Netmarble. Nah, itulah tadi 5 game dingdong yang terbaik versi toko HP. Untuk versi game kamu, game apa yang terbaik? Dan silahkan isi komentar di bawah ya. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.